channel Valeria Aktif. Halo adik-adik, di video ini Kak Valeria akan menemani kalian semua untuk mengerjakan latihan program linier yang berupa soal cerita. Jadi gimana sih cara mengerjakan soal cerita dalam program linier? Sekarang kita langsung baca aja soalnya ya. Luas daerah parkir 360 meter persegi. Luas rata-rata sebuah mobil 6 meter persegi. Dan luas rata-rata bus 24 meter persegi. Daerah parkir dapat memuat paling banyak 30 kendaraan roda 4, yaitu mobil dan bus ya. Jika tarif parkir mobil Rp2.000 dan tarif parkir bus Rp5.000, maka pendapatan terbesar yang diperoleh adalah: pertama, kalau kita melihat soal cerita, kita ubah dulu ke dalam model matematika. Ya, jadi kita ubah ke dalam model matematika. Kita mulai dari kalimat yang pertama dulu nih ya. Luas daerah parkir 360 meter persegi. Jadi ada daerah parkir, luas seluruhnya itu adalah 360 meter persegi. Nah, nanti di parkiran itu akan ada mobil, akan ada bus, yang masing-masing luasnya itu adalah 6 meter persegi dan 24 meter persegi. Berarti gimana bikin modelnya? Kita pakai permisalan dulu. Kan kalau kita lagi membahas mengenai program linier, kita akan membahas dua variabel nih, X sama Y ya, karena ada dua sumbu X dan sumbu Y. Tapi kalau misalnya kalian mau variabel yang lain juga nggak masalah ya. Ini Kak Valeria akan misalkan jadi X dan Y dulu. Jadi pertama, misal si mobil itu akan Kak Valeria misalkan jadi X ya. Terus si bus akan Kak Valeria misalkan jadi Y. Nah sekarang karena nanti yang akan parkir bisa bus dan juga mobil ya, kita tulislah di sini 6X ya. Karena setiap mobil luasnya 6 meter persegi, berarti tinggal 6 dikali banyaknya mobil ya. Ini tuh maksudnya banyaknya mobil, X-nya itu kita nggak tahu mobilnya ada berapa banyak gitu loh. Ditambah sama 24 Y ya, jadi ada luas mobil, total luas mobil dan juga total luas bus. Itu nggak boleh lebih dari segini kan? Karena cuma ada segini lahan parkirnya, cuma ada 360 meter persegi. Jadi tulisnya ini kurang dari sama dengan 360. Total luas yang diperlukan untuk mobil ditambah total luas yang diperlukan untuk bus itu nggak boleh lebih dari 360. Jadi pakainya kurang dari sama dengan ya. Nah terus apa lagi nih? Daerah parkir dapat memuat paling banyak 30 kendaraan roda 4. Bisa mobil, bisa bus gitu kan. Nah berarti nulisnya gimana? X ditambah Y kurang dari sama dengan 30. Jadi lahan parkir itu cuma bisa muat 30 kendaraan maksimal. Jadi mau mobilnya berapa, busnya berapa, pokoknya totalnya harus cuma ada 30. Jika tarif parkir mobil 2.000, tarif parkir bus 5.000, maka pendapatan terbesar yang diperoleh adalah... Nah, yang ditanyakan kan adalah pendapatan terbesarnya. Berarti si 2.000 dan 5.000 ini nantinya akan jadi fungsi objektifnya. Jadi nulisnya gini, fungsi objektifnya itu fx, y itu akan sama dengan satu mobilnya itu Rp2.000, berarti 2.000 dikali X, karena kita nggak tahu berapa banyak mobil yang akan parkir ya kan, ditambah sama 5.000 dikali Y, karena kita nggak tahu ada berapa banyak bus yang akan parkir. Nah kita udah dapat nih modelnya, udah cukup kayak gini. Ini udah mewakili soal cerita ini ya, kita singkat menjadi model seperti ini. Sekarang yang kita lakukan adalah kita bikin grafiknya. Tapi sebelum kita mau bikin grafiknya, Kak Valeria akan sederhanakan dulu ini bentuk pertidaksamaannya. Jadi angkanya nggak terlalu besar gitu pas ngitung. Ini ya, ini 6, 24, 360. Kak Valeria mau bagi semuanya sama 6. Jadi ini mau Kak Valeria bagi 6 semua. Oke, jadinya X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 60. Gitu ya. Oke, sekarang kita mulai dari persamaan yang pertama kita punya dulu nih. Ada X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 60. Kita bikin pembuat nolnya karena kita mau bikin grafiknya kan. Jadi bikin X tambah 4Y sama dengan 60. Jadi kalau misalnya Kak Valeria gambar tuh kira-kira gini lah ya. Nih, suatu garis itu kan bisa diwakili oleh dua titik ya kan. Cukup dua juga bisa jadi garis. Jadi ini dan ini. Yang memotong sumbu Y dan juga yang memotong sumbu X. Ketika
memotong sumbu Y, otomatis kondisi X-nya sama dengan 0 ya. Ketika memotong sumbu X, otomatis Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi ini kita bikin aja kondisi ketika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Kalau X-nya 0, masukin ke sini. Jadi berapa? 0 ditambah 4Y sama dengan 60. 4Y sama dengan 60. Berarti Y-nya sama dengan 60 dibagi 4. Jadinya 15 ya. Ketemu Y-nya 15. Berarti kita udah punya titik yang pertama, yaitu 0,15. Sekarang ketika grafiknya memotong sumbu X, berarti ketika Y-nya sama dengan 0. Y-nya 0, berarti ini persamaannya kita gantilah Y-nya jadi 0. X ditambah 4 dikali 0 sama dengan 60. X ditambah 4 kali 0 kan 0 ya. Berarti X-nya sama dengan 60. Berarti kita punya titik koordinat yang kedua, yaitu adalah 60,0 ya. 60,0 kayak gini. Nah, kita udah dapat nih untuk grafik yang persamaan pertama akan kayak gini, diwakili oleh dua titik ini. Sekarang yang kedua, kita punya X tambah Y kurang dari sama dengan 30 ya. X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Kita bikin ini jadi persamaan dulu. Jadinya X tambah Y sama dengan 30. Sama kondisinya, kita cari aja ketika grafik itu memotong sumbu Y dan juga memotong sumbu X ya. Jadi ketika X-nya 0, masukin ke sini, 0 tambah Y sama dengan 30. Berarti Y sama dengan 30. Langsung ya ini. Nah, sekarang yang kondisi kedua, ketika memotong sumbu X, maka Y-nya 0. Ya, kita ganti Y-nya 0, jadinya X tambah 0 sama dengan 30. Jadi X sama dengan 30. Oke, berarti untuk yang kedua ini kita juga udah punya koordinatnya 0,30 dan 30,0. Setelah ketemu masing-masing dua titik yang akan mewakili grafiknya, mewakili garisnya, sekarang kita gambar grafiknya. Oke Dede, ini kakaknya udah buatkan sumbu X dan juga sumbu Y-nya. Ini sumbu X-nya agak miring ya, maaf. Kalau kalian ngerjain di rumah, tolong banget kalian pakai penggaris. Kalau kalian mau belajar ya, pakai penggaris. Kalau kalian punya buku kotak-kotak gitu, juga malah bagus. Jadi kalian tinggal nebelin garisnya aja, nggak perlu harus bikin supaya presisi gitu. Oh ya, jangan lupa kalian juga kalau bikin kayak gini, ini harus sama ya panjangnya. Skalanya dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, semua harus sama. Oke, ini juga sama. Kalau ke sini 2 cm, ini juga 2 cm, ini juga 2 cm, ini juga 2 cm, gitu seterusnya. Ya, tapi karena di sini hafalnya nggak pakai penggaris, hanya pakai perkiraan, jadi ya kayak gitu doang jadinya. Ini kakaknya bikinnya di sini 10 ya, ini 20. Kita lihat untuk yang pertama dulu nih pertidaksamannya. Kita lihat dua titiknya ada 0,15, berarti X-nya 0, Y-nya 15. 15 berarti di sini ya, antara 10 dan 20. 0,15 ini titik pertama, terus ada 60,0. 60,0 berarti di sini. Nah, kita udah punya dua titik, berarti tinggal kita tarik garis. Ini kakaknya udah tarik garisnya. Biasakan setelah kalian bikin grafik kayak gini, kalian langsung kasih tahu ini tuh persamaan yang mana ya. Tulislah di sini X tambah 4Y sama dengan 60. Bentuknya pakai sama dengan dulu aja ya. Nanti ini kurang dari sama dengannya itu untuk menentukan daerah yang diarsirnya. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya, sebelah kiri garisnya atau sebelah kanan garisnya gitu ya. Sekarang kita langsung ke yang kedua aja, baru nanti kita tentuin daerah yang diarsirnya ya. Yang kedua, ini kan titik koordinatnya kita punya tadi 0,30 dan 30,0 ya. 0,30 berarti di sini dan 30,0 berarti di sini. Nah, gini ya. Kita tarik garis lagi. Udah kakak tarik garis, langsung tulis persamaannya. Yang ini tadi X tambah Y sama dengan 30 gitu ya. Oke, sekarang kita tentukan daerah yang diarsirnya nih. Dari yang pertama dulu. Ini X tambah 4Y kurang dari sama dengan 60. Biasanya kalau kurang dari itu pasti daerahnya ke arah bawah, ke arah kiri kayak gitu ya. Kalau lebih dari ke arah kanan. Tapi untuk memastikan kalau memang benar daerah sebelah sini yang akan kena arsir ya, yang akan kita anggap daerah penyelesaiannya,
kita pakai uji titik. Oke, jadi kita pakai uji titik. Kalian boleh ambil satu titik, terserah mau berapapun ya, pokoknya mewakili daerah sebelah kiri atau enggak mewakili daerah sebelah kanan. Kalian mau ambil satu titik yang mewakili daerah sebelah kiri, yaitu titik 0,0 ya, 0,0 kan di sini, berarti mewakili daerah sebelah sini. Oke, kalian mau ambil titik 0,0 dan kalian akan masukkan 0,0 ke sini. Jadi X tambah 4Y kurang dari sama dengan 60. Kita ganti X-nya jadi 0, Y-nya jadi 0 ya. Jadi X-nya jadi 0 ditambah 4 kali 0 kurang dari sama dengan 60. 0 ditambah 4 kali 0 berarti 0 tambah 0, 0 kurang dari sama dengan 60. Benar nggak sih kalau 0 itu kurang dari sama dengan 60? Benar, ya kan? Nah, karena benar, berarti daerah yang sebelah kiri ini yang kita arsir. Kita arsir daerah yang benar, ya. Jadi kita ngarsirnya ke arah sini. Kalian kalau misalnya uji titiknya yang atas gimana? Nggak boleh. Misalnya mau uji titik berapa nih koordinatnya? Misalnya mau 0,20, ya. 0,20 kan berarti ini mewakili daerah yang sini lah, yang penting ya. Coba kalau 0,20 kita masukkan ke dalam pertidaksamaan ini ya. X tambah 4Y kurang dari sama dengan 60. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 20. 0 tambah 4 kali 20, 4 kali 20 80. Berarti 80 kurang dari sama dengan 60. Benar nggak sih kalau 80 itu kurang dari sama dengan 60? Enggak kan? Harusnya kan lebih dari. Berarti salah. Artinya daerah yang sini salah, bukan penyelesaiannya. Kita ngarsirnya jangan yang ke arah sini, gitu. Kita arsirnya tuh ke arah yang benar, berarti sebaliknya ke sini, gitu ya. Oke, sekarang kita akan ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Kita uji titik juga di sini ya, 0,0. Pertidaksamaannya itu X tambah Y kurang dari sama dengan 30. Kan yang ini ya garisnya, kalian ambilnya yang 0,0 aja supaya ngitungnya lebih cepat aja, lebih gampang. Jadi kalian akan ganti X jadi 0, Y jadi 0. 0 tambah 0 berarti 0 kan? 0 kurang dari sama dengan 30. Benar nggak? 0 itu kurang dari sama dengan 30. Benar kan? Nah, karena benar, maka kita arsir ke arah yang diwakili oleh titik ini, 0,0. Berarti ke sini. Karena 0,0 ada di sini kan? Jadi kita ngarsirnya ke bawah sini. Oh iya, kalian jadi inget nih, kalian ada yang lupa. Ini kita tuliskan, jangan lupa pertidaksamaannya lagi, 2 lagi ya. X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Karena kan mobil sama busnya kan nggak mungkin negatif. Jadi jangan lupa kita kasih yang ini juga pertidaksamaannya ya. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Oke? Yang pertama sekarang daerah yang X lebih dari sama dengan 0. Kalau X lebih dari sama dengan 0 berarti kan ke sini. Ya, daerah X yang positif kan ke sini. Berarti ngasirnya gini. Ke arah sini. Gitu, ya. Terus Y lebih dari sama dengan 0. Kalau Y yang positif berarti kan di atas, bukan di bawah ya. Berarti kan gini. Kita ngasir ke atas. Oke, sekarang kamu lihat nih dari grafik yang udah tergambar di sini, mana daerah di sini yang kena arsir semuanya. Jadi kena arsiran dari semua garisnya. Kalau yang daerah sini udah jelas cuma kena X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kan kalau arsiran diperpanjang jadi ke sini ya. Ini juga ke sini. Tapi cuma kena 2 itu kalau yang ini. Berarti yang mana? Yang kena semuanya. Yang kena garis ini, dan juga X sama Y-nya lebih dari sama dengan 0. Yang mana? Yang ini. Yang tengah kan kena dari semuanya. Yang ini turun ke bawah, ini turun ke bawah, ini ke kanan, ini ke atas. Berarti semua ngumpul di sini. Ya, arsiran yang numpuk tuh akan di sini. Jadi ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Lalu yang akan kita lakukan sekarang adalah kita tentukan titik-titik yang membatasi daerah himpunan penyelesaian ini. Ya, jadi titik sudutnya itu di mana aja. Kita lihat ya. Kan daerah himpunan penyelesaiannya ini
tebelin garisnya. Gini, gini, gini. Nah, gitu ya. Berarti ada titik yang ini pertama. Ini. Kan kalian namain ya, ini A, ini B, yang ini C, terus jangan lupa ada ini juga. Yang 0,0 ini D. Jadi kita punya 4 titik. Tentukan dulu ya. Kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Oke. Sekarang kita data dulu ya. Untuk titik yang A, titik koordinat yang A itu berapa, berapa? 0,15 kan tadi yang ini ya. 0,15. Untuk yang B. Yang B itu di tengah-tengah nih, perpotongan dari garis yang ini, yang pertama dan yang kedua. Berarti cara menentukan koordinat B-nya gimana? Kita bisa pakai eliminasi aja. Jadi kita eliminasi dua garis ini, yang pertama dan yang kedua ya. Jadi kita cari dulu B-nya. Kita gunakan eliminasi. Nah, eliminasi ini X tambah Y sama dengan 30 dan X tambah 4Y sama dengan 60. Kalian posisinya ketukar nggak apa-apa ya. Jadi kalian posisinya mau yang di bawah ke atas di bawah juga boleh ya. Kita langsung kurangin aja. Kebetulan karena di sini ada yang koefisiennya sama, si X kan. Jadi kalian mau langsung ilangin X-nya aja. X-nya habis, Y dikurangi 4Y jadi min 3Y. 30 dikurangi 60 jadi min 30. Berarti Y-nya sama dengan min 30 dibagi min 3, jadinya 10. Oke, kita udah dapat koordinat Y-nya 10. Sekarang kita tinggal mencari koordinat X-nya. Caranya kita masukin aja ke salah satu persamaan, bebas. Mau yang pertama atau yang kedua. Kalian akan masukin ke angka yang paling kecil aja, jadi yang ini. Yang ke angka yang lebih kecil gitu loh. X tambah Y sama dengan 30. Masukin Y-nya ke sini jadi 10 kan? Jadi X tambah 10 sama dengan 30. X sama dengan 30 dikurang 10. Kan 10-nya pindah ruas ya, jadi negatif. 30 kurangi 10 jadi 20. Oke, sekarang kita udah punya koordinatnya nih. Berarti titik yang B itu adalah 20,10. Udah dapat yang B, sekarang kita cari yang C. Yang C itu udah jelas di sini ya, 30,0. Kan titik di sini tadi ya, 30,0. Terus yang D berapa ini? 0,0. Oke, kita udah punya 4 titik ini. Sekarang kita tinggal mencari pendapatan yang maksimumnya, yang paling banyaknya. Caranya gimana? Semua titik ini masing-masing kita masukkan, kita substitusikan ke dalam fungsi objektifnya. Ya, kan di sini adalah fungsi pendapatannya nih. Jadi kita masukkan ke dalam sini. Ini kalian hapus ya. Kita mulai dari yang A. Ini kan ada 2000X ditambah 5000Y. Berarti jadi 2000 dikali X-nya kita ganti jadi 0. Ditambah 5000 dikali Y-nya kita ganti jadi 15. 2000 kali 00 ditambah 5000 dikali 15. Jadinya 0 ditambah 75.000 ya, jadi 75.000. Oke, ini untuk koordinat yang A. Jadi ketika si mobilnya itu nggak ada yang parkir, semuanya bis sebanyak 15 buah, berarti pendapatan yang akan didapat adalah 75.000. Sekarang kita ke yang B. Kita lihat yang B. Ini 2000 dikali X-nya kita ganti dengan 20 ditambah 5000, Y-nya kita ganti dengan 10. Jadinya sama dengan berapa ini? 2000 dikali 20 berarti jadi 40.000. 40.000 ditambah 5000 dikali 10 jadi 50.000. Jadinya 90.000. Sekarang yang C. 2000 dikali X-nya 30 ditambah 5000 dikali 0 Y-nya. 2000 dikali 30 jadinya 60.000 ditambah 5000 kali 0 kan, jadinya hasilnya 60.000. Lanjut yang D.
ini X-nya 0, Y-nya 0. Jadi 2000 dikali 0 ditambah 5000 dikali 0. Jadi sama dengan 0 tambah 0. Jadi 0. Udah jelas ya, ini kan nggak ada mobil yang parkir ataupun bus yang parkir. Jadi otomatis nggak ada pendapatan. Dari 4 titik ini, manakah yang akan menghasilkan pendapatan paling besar, pendapatan maksimum? Yang mana? Yang ini. Yang B, ya, yang 90.000. Jadi kesimpulannya bisa kita katakan kalau pendapatan maksimum adalah berapa? 90.000 ya. Dengan kondisinya apa? Dengan 20 mobil parkir dan 10 bus parkir ya. Bolehlah kalimatnya terserah kalian gimana. Sebetulnya kalau ditanyakan cuma pendapatan maksimum doang ya kalian cukup aja jawab 90.000 ya. Cuma di sini kalian mau tambahin aja. Kalau seandainya nanti kalian ketemu soal terus ditanyakan lagi lebih detail ya. Pendapatan maksimum didapat ketika berapa banyak mobil dan bus yang parkir, maka jawabannya kayak gini. Ya, yang parkir itu adalah 20 mobil dan 10 bus, maka akan terjadi pendapatan maksimum. Oh ya Dede, sebetulnya kalian kalau mau mengerjakan soal tentang program linear bisa juga menggunakan garis lidik. Cuma ya seperti manusia aja nih, segala sesuatu tuh ada kekurangan, ada kelebihannya. Kalau misalnya garis lidik, kamu bisa gunakan itu ketika kamu mengerjakan ini ya, bikin grafiknya itu presisi gitu loh. Jadi misalnya kita kotak-kotak udah pasti tepat gitu kan gambarnya. Kalian bisa gunakan garis lidik di situ. Atau kalau misalnya kalian mau bikin grafiknya sendiri pun nggak apa-apa, asal harus tepat ukurannya, jangan sampai ada yang kelewat sedikit pun. Jadi udah pasti akan benar jawabannya. Itu untuk garis lidik. Mungkin akan lebih cepat juga menurut kalian cara mengerjakannya. Kalau kita mensubstitusi titik ke dalam ini fungsi objektif, mungkin akan memakan waktu lebih lama. Tapi walaupun kalian gambarnya nggak benar-benar akurat gitu ya, setiap jarak itu harus sama, itu tetap aja kalian akan menemukan jawabannya yang tepat. Kayak misalnya kafalnya gambar di papan tulis kayak gini, nggak pakai penggaris kan, jadi ukuran kayak gininya tuh benar-benar cuma pakai perkiraan aja. Perkiraannya juga jangan asal tapi ya. Nah kayak kafalnya kayak gini yang bikin pakai perkiraan, ya lebih baik memang pakai yang cara seperti ini yang kedua. Jadi yang kita substitusikan titik-titik yang ada, titik-titik sudut daerah himpunan penyelesaiannya ke dalam fungsi objektif. Oke Adik-adik, segini dulu aja video dari Kak Vale. Terima kasih banyak karena sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah!